Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Tegal Polkesmar yang senantiasa mendapat limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat sehingga bersama-sama kita bisa menyimak bersama video pembelajaran keperawatan medikal bedah 2. Materi kali ini adalah proses keperawatan pada pasien stroke. Saya bagi menjadi beberapa bagian video supaya mahasiswa lebih mudah dalam memahami bagian per bagian. Jangan lupa untuk berdoa sebelum menyimak pembelajaran ini. Video yang pertama ini akan membahas tentang pengertian stroke, klasifikasi stroke, serta patofisiologi stroke non-hemorrhaging. Untuk materi proses keperawatan pasien stroke, target yang harus mahasiswa penuh adalah mahasiswa dapat 1. Menjelaskan pengertian dari stroke, 2. Menjelaskan tanda dan gejala stroke, 3. Menjelaskan faktor risiko stroke, 4. Menjelaskan efek stroke, kemudian yang kelima menjelaskan tata laksana stroke, keenam menjelaskan rehabilitasi stroke, ketujuh menyusun rencana asuhan keperawatan pasien stroke. Baik, kita mulai dengan pengertian stroke. Apa itu stroke? Stroke itu sendiri merupakan sindroma klinis. Sindroma klinis ini merupakan kumpulan gejala-gejala berupa defisit neurologis. Gejala ini timbul mendadak dan menetap lebih dari 24 jam. Stroke ini disebabkan adanya gangguan aliran vaskular ke jaringan serebral. Ketika aliran vaskular terhambat, maka mengakibatkan kerusakan di jaringan serebral sehingga mengalami defisit neurologis baik vokal maupun global. Gejala neurologis vokal terjadi akibat kerusakan setempat pada area ganglia basalis, di mana terdapat serabut-serabut saraf motorik yang mengatur pergerakan otot. Beberapa gejala neurologis vokal antara lain gejala motorik. Pasien akan mengalami kelemahan atau parese tubuh di satu sisi, kekakuan tubuh di satu sisi, gangguan menelan, gangguan keseimbangan tubuh. Kemudian gejala bicara dan bahasa. Pasien akan sulit memahami dalam bahasa dan akan sulit berbicara dan juga pasien sulit dalam membaca. Kemudian gangguan sensorik. Pasien akan mengalami penurunan kemampuan sensorik seperti penurunan sensori nyeri, sensori bau dan rasa. Kemudian gangguan visual. Pasien akan mengalami pandangan ganda dan gangguan visus. Kemudian gangguan sistem vestibular. Pasien akan mengalami vertigo, keadaan sakit kepala biasanya gerakan berputar atau melayang, serta mengalami gangguan kognitif di mana akan mengalami gangguan memori dan kemampuan aktivitas sehari-hari. Gejala neurologis global terjadi karena adanya gangguan pada aras, yaitu Ascending Reticular Activating System, merupakan area otak yang mengatur kesadaran. Gangguan pada aras ini dapat berupa kerusakan setempat atau penekanan oleh bekuan darah, atau kenaikan tekanan di dalam tengkorak atau TIK, tekanan intrakranial. Gejalanya antara lain kelumpuhan seluruh tubuh, pingsan, lightheadedness, perasaan pusing yang sangat dan berasa akan pingsan, kepala terasa ringan tanpa bobot, dan bila memburuk dapat menyebabkan mual dan muntah. Blackouts dengan gangguan kesadaran. Pasien mengalami gelap gulita, kemudian inkontinensia urin maupun feses. Kemudian kebingungan dan tinnitus atau telinga berdenging. Kita lanjutkan ya, faktor risiko dari stroke. Ada 3 kategori faktor risiko dari stroke. Faktor risiko yang bisa dikendalikan, faktor risiko yang potensial bisa dikendalikan, dan faktor risiko tak bisa dikendalikan. Faktor risiko yang bisa dikendalikan adalah gaya hidup dan penyakit. Misalnya hipertensi, penyakit jantung, atrium fibrilasi, endokarditis, mitral stenosis, infak miokard, gaya hidup merokok, kemudian penyakit anemi sel sabit, kemudian TIA, transient ischemic attack, kemudian stenosis karotis asimptomatik. Ini adalah penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan vaskular.
Kemudian yang potensial bisa dikendalikan adalah diabetes mellitus, kemudian hiperhomosisteinemia, kemudian hipertrofi ventrikal kiri. Kemudian yang tidak bisa dikendalikan adalah umur. Semakin lansia atau semakin tua umurnya, maka akan meningkatkan risiko terkena stroke. Jenis kelamin, laki-laki lebih banyak terkena stroke dibanding perempuan, tetapi pada pasien-pasien perempuan prognosisnya lebih buruk dibandingkan laki-laki. Herediter, kemudian ras dan etnis, kemudian kondisi geografi. Klasifikasi stroke berdasarkan etiologinya terbagi menjadi dua, yaitu pertama, stroke non-hemoragik atau stroke ischemic. Kedua adalah stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Ya, ini bisa kita lihat gambaran dari stroke ischemic. Ya, stroke ischemic atau stroke non-hemoragik akibat dari sumbatan pembuluh darah serebral. Ingat ya, sumbatan. Ya, kasus-kasus stroke non-hemoragik ini terjadi 80% dari seluruh kasus stroke, di mana 50%-nya karena trombosis dan 30%-nya karena emboli. Nah, kemudian stroke hemoragik atau stroke perdarahan ya akibat dari pecahnya pembuluh darah ya. Pecahnya pembuluh darah atau robek atau ruptur dari pembuluh darah. Kasus stroke hemoragik ini terjadi 20% dari total kasus stroke. Ada dua, yaitu intracerebral dan kemudian perdarahan subarachnoid. Ini gambaran dari stroke hemoragik. Kita ke stroke ischemic atau stroke non-hemoragik. Diawali dengan emboli. Apa itu emboli? Emboli merupakan bekuan-bekuan darah atau plak yang terlepas. Ya. Kemudian bekuan-bekuan darah atau plak yang terlepas ini berkumpul menjadi bekuan yang lebih besar lagi. Kemudian dia akan terbawa aliran darah. Ketika masuk ke pembuluh darah yang diameternya lebih kecil dari diameter emboli tersebut, maka emboli ini akan menyumbat pembuluh darah tersebut. Ketika sampai pembuluh darah otak yang diameternya kecil atau bercabang, maka emboli tadi akan menyumbat pembuluh darah. Sehingga aliran darah terhambat dan jaringan otak tidak mendapat suplai darah yang mencukupi. Nah, pertanyaannya, dari mana emboli itu berasal? Emboli bisa berasal dari pergerakan aliran darah yang tidak kontinu. Misal, bisa berasal dari aritmia, atrial fibrilasi, atau gangguan katup jantung. Pada kasus atrial fibrilasi, pasien atrial fibrilasi, aliran darah tidak akan lancar. Aliran darah seperti diaduk-aduk, sehingga risiko darah pecah akan meningkat. Kemudian akan terbentuk emboli. Karena itu, pada pasien aritmia atrial fibrilasi atau AF, diberikan obat pengencer darah, bisa warfarin atau simak tablet, diminum seumur hidup untuk menurunkan risiko stroke. Kemudian yang kedua, trombosis. Apa itu trombosis? Trombosis berawal dari proses pembentukan trombus. Proses pembentukan trombus ini berawal dari proses degenerasi atau timbul penumpukan plak aterosklerosis di pembuluh darah serebral. Plak ini sifatnya tidak halus, tidak sehalus lapisan endotel, sehingga darah yang melewati plak tersebut berisiko pecah. Ketika sel darah pecah, maka akan mengaktifkan proses terbentuknya trombus, dan trombus tersebut akan menempel ke plak. Akhirnya, pembuluh darah tersumbat akibat trombus yang menumpuk tadi. Ini adalah gambaran emboli stroke. Ini bisa kita lihat embolinya, di mana emboli yang diameternya lebih besar dari vaskular serebral akan tersangkut dan menyumbat. Akibatnya, area bagian sini tidak mendapatkan suplai darah atau oksigen yang adekuat. Nah, gambar yang sebelah ini adalah stroke trombotik, di mana lapisan endotelnya menebal. Kemudian,
timbul trombus. Trombus ini yang menyumbat aliran darah ya. Jadi dari penebalan endotel, plak aterosklerosis, kemudian darah melewati, kemudian darah pecah dan terbentuk trombus. Trombus ini menyangkut, kemudian menyumbat aliran darah. Akhirnya daerah yang sebelah sini pun sama, tidak mendapatkan aliran darah yang adekuat. Ya, saya jelaskan proses pembentukan aterosklerosis. Gambar ini menjelaskan proses terbentuknya plak aterosklerosis. Nah, ini ada yang namanya aterosklerosis timeline, menjelaskan proses pembentuknya aterosklerosis berdasarkan waktu. Ini ada 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga, 10 tahun keempat. Jadi, proses pembentukan plak itu lama, ya, tidak sehari 2 hari. Ya, hari ini merokok, besok kena stroke, tidak ya, tetapi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi, ya. Pada tahun-tahun awal ya, pada tahun-tahun awal gaya hidup bagus, usia masih muda, sel endotel sehat, ya. Makanan tidak macam-macam, ya. Kemudian di sini hasilnya apa? Hasilnya pembuluh darah bersih. Endotel dalam kondisi mulus, aliran darah lancar. Nah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya ya sudah mulai menginjak SMA, SMP, SMA, terus kemudian kuliah ya sudah punya uang saku. Sudah mulai mengenal gorengan, sudah mengenal rokok ya. Kalau yang sudah bekerja ya jarang berolahraga, jarang beraktivitas. Nah, karena gaya hidup yang seperti ini akhirnya awal mulanya terjadi kerusakan endotel ya. Dengan kerusakan endotel ini kemudian diawali dengan pembentukan foam cell. Kemudian bertahap terbentuk fatty streak. Nah, semakin bertambah usia, semakin gaya hidupnya tidak sehat ya, semakin rokoknya tambah, semakin gorengannya tambah, semakin tiap hari makan mie ayam ya, semakin tidak berolahraga, maka pada 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga, plak akan menebal, akhirnya yang tadinya alirannya 100% menjadi 50% atau 40%. Ya. Nah, kemudian suatu saat akan timbul ruptur plak. Nah, ruptur plak yang terlepas ini akan mengikuti aliran darah menjadi emboli. Nah, di sini ada perlukaan nih. Nah, ketika ada perlukaan, kemudian darah lewat, kemudian darah tergores dari perlukaan ini, maka akan pecah. Darah pecah akan timbul trombus. Trombus inilah yang akan menyumbat pembuluh darah. Baik, kita lanjutkan. Ini penampakan dari penampang pembuluh darah. Gambar pertama ini adalah gambar pembuluh darah yang sehat. Tidak terdapat disfungsi endotel, endotel mulus, dan diameter pembuluh darah dalam kondisi normal. Kemudian diawali dalam fase disfungsi endotel, ya, yang semakin lama semakin menebal, terdapat timbunan lemak, dan diameter pembuluh darah semakin mengecil. Nah, ini kemudian ketika terjadi trombus, maka akan terjadi sumbatan total oleh trombus tersebut atau oleh emboli yang terbentuk. Baik, kita akhiri untuk video yang pertama dan kemudian nanti akan kita lanjutkan ke video yang kedua untuk membahas bentuk klinis dari stroke non-hemoragik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.